Halo, di depan saya ada Huawei Watch GT 6 Pro Active, dan di video ini saya akan menunjukkan 20 trik pada perangkat ini. Oke, kita bisa mulai dengan kecerahan otomatis. Menurut saya, cukup mengganggu ketika setiap kali kecerahan berubah, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Dan saya sangat menyarankan untuk mematikannya. Buka pengaturan Anda, lalu masuk ke tampilan dan kecerahan, dan di sini pastikan bahwa kecerahan otomatis dimatikan. Ini adalah hal yang cukup keren, dan sekarang kita bisa masuk ke pengaturan kecerahan dan menyesuaikan kecerahan secara manual ke tingkat yang kita inginkan, dan kecerahan tidak akan berubah tanpa izin kita. Selain itu, di atas ada fitur tap to wake dan raise to wake. Fitur-fitur ini sangat berguna, jadi selalu biarkan tetap aktif. Hal keren lainnya, di atas juga ada always on display. Di sini, Anda bisa memilih tampilan jam. Sekarang, jam akan tetap selalu terlihat di jam tangan kita. Ingat bahwa ketika fitur ini diaktifkan, fitur ini akan menguras lebih banyak baterai. Jadi itu terserah Anda, bagaimana Anda ingin menggunakannya atau tidak. Baiklah, sekarang kita bisa kembali, dan selanjutnya adalah balasan cepat. Fitur ini bekerja dengan cara, misalnya ketika kita menerima pesan dari WhatsApp atau pesan lainnya, kita bisa menggunakan balasan cepat di jam tangan kita. Namun, untuk mengaturnya, pertama-tama kita harus membuka aplikasi Huawei Home di ponsel kita. Sekarang kita perlu masuk ke menu perangkat. Cukup klik pada jam tangan Anda, lalu masuk ke bagian notifikasi, pastikan notifikasi tersebut sudah diaktifkan. Dan misalnya, mari kita pastikan bahwa WhatsApp sudah diaktifkan. Dan sekarang kita akan menerima notifikasi dari WhatsApp di jam tangan kita. Dan di bawahnya ketika kita masuk ke balasan cepat, kita bahkan bisa menyesuaikan balasan cepat tersebut sesuai dengan preferensi kita sendiri. Di sini kita memiliki daftar semua kalimat yang digunakan untuk balasan cepat. Kita juga bisa klik tambahkan, lalu mengetik secara manual balasan baru yang ingin kita gunakan, kemudian cukup klik OK. Sekarang kita bisa menggunakan huruf acak yang saya ketik sebagai balasan cepat. Itu adalah fitur lainnya. Selain itu, ketika kita sudah berada di aplikasi Huawei Health, kita bisa masuk ke fungsi SOS darurat di jam tangan kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan, gulir ke bawah, temukan SOS darurat, dan yang sangat saya rekomendasikan adalah mengaktifkan deteksi jatuh, panggilan bantuan darurat saat terdeteksi jatuh, serta cara meluncurkan SOS secara manual. Dan di sini Anda bisa melihatnya. Tekan tombol power 5 kali dengan cepat untuk mengaktifkan SOS darurat. Dan kita juga memiliki kontak darurat di sini, dan kita bisa menambahkannya melalui aplikasi ini. Untuk melakukannya, masuk ke menu saya, gulir ke bawah, masuk ke profil, lalu klik informasi darurat dan kontak darurat. Sekarang Anda bisa menambahkan kontak secara manual atau menggunakan kontak dari aplikasi kontak. Dan ketika kita menggunakan fungsi SOS darurat, orang yang ada di daftar tersebut juga akan diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada kita dan mungkin kita membutuhkan bantuan. Ini adalah fitur yang sangat keren. Oke, kita tidak membutuhkan ponsel kita lagi. Izinkan saya menggulir untuk menunjukkan hal lain kepada Anda. Oke, saya sudah menunjukkan fitur tap to wake, raise to wake, dan sekarang saya bisa menunjukkan fitur pengurasan air. Cara kerjanya adalah, misalnya tangan kita basah, ada air di dalam jam tangan kita, dan untuk menghilangkannya dengan mudah, cukup gulir ke atas lalu masuk ke fungsi drain. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah memiringkan dan menggoyangkan jam tangan kita untuk mengeluarkan airnya. Cukup keren, kan? Baiklah, hal berikutnya adalah kemungkinan untuk mengatur senter kita. Maksud saya warnanya, jika Anda membukanya, Anda bisa menggeser ke atas dan Anda bisa mengubah warnanya, bahkan memilih mode flash. Akan terlihat seperti itu. Cukup keren, kan? Anda juga bisa mengatur kecerahan senter Anda hanya dengan memutar crown untuk menambah atau mengurangi kecerahan. Oke, dan sekarang hal berikutnya adalah tombol bawah yang ada di sini, dan kita bisa memilih pintasan untuk tombol ini. Kita masuk ke pengaturan, cari tombol bawah, dan sekarang Anda bisa memilih apa yang akan dijalankan saat Anda menekan sekali dan menekan 2 kali. Saat Anda klik pada tekan 2 kali, satu-satunya hal yang bisa dijalankan adalah aplikasi pembayaran. Dalam kasus saya rasa Anda juga akan sama, dan saat Anda klik pada tekan sekali, Anda akan mendapatkan daftar lengkap aplikasi yang bisa dijalankan.
ketika Anda menekan tombol bawah Anda. Dalam kasus saya suka menggunakan center di tombol itu. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Jadi sekarang ketika saya langsung menekan di sini, Anda bisa lihat bahwa center langsung menyala secara otomatis. Cukup keren, kan? Jadi saya sangat merekomendasikan Anda mencoba sendiri dan mengatur aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai pintasan. Baiklah, kita juga punya peta offline. Peta ini bekerja dengan cara kita tidak perlu terhubung ke internet untuk menggunakannya. Tapi pertama-tama, untuk melakukannya kita perlu mengunduh peta lagi di aplikasi Huawei Health kita. Mari kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu masuk ke bagian perangkat yang terhubung, pilih jam tangan pintar Anda dengan cermat, gulir perlahan ke bawah daftar opsi, masuk ke menu peta offline yang tersedia, dan Anda perlu mengunduh data peta yang diperlukan. Peta untuk wilayah Anda langsung dari daftar ini. Sekarang, misalnya Anda memulai latihan di jam tangan pintar Anda membuka aplikasi peta di latar belakang, dan jam tangan Anda tetap akan mendeteksi jalur serta rute perjalanan Anda tanpa perlu terhubung ke internet. Ini adalah hal yang cukup keren dan sangat membantu sekali. Namun pertama-tama tentu saja Anda perlu mengunduh tulisan di sini, dan jika Anda ingin menggunakannya, hal lainnya adalah kemungkinan untuk mengelola kartu di bawah pengawasan kita saat kita berada di halaman default, dan saat kita menggulir ke bawah, menggulir ke sisi kanan, kita melihat semua kartu di sini. Tentu saja jika Anda memiliki banyak di antaranya dan Anda mungkin merasa terganggu olehnya, Anda cukup membuangnya atau mengeditnya. Untuk melakukannya, buka pengaturan, masuk ke tampilan jam dan beranda, gulir ke bawah, masuk ke kartu, lalu klik di sana. Anda bahkan bisa mematikannya sepenuhnya, itu terserah Anda. Dan Anda juga bisa mengelola kartu-kartu tersebut langsung di sini. Misalnya, jika Anda tidak suka kartu ini, Anda bisa menyesuaikannya atau menghapusnya sepenuhnya. Untuk melakukannya, Anda perlu geser ke atas lalu lepaskan jari Anda dan klik hapus. Tentu saja Anda juga bisa menambahkan yang baru jika Anda mengklik tombol plus di atas, dan di sini Anda memiliki daftar lengkap kartu yang bisa Anda tambahkan. Baiklah. Hal berikutnya tentu saja sama, yaitu tampilan jam itu sendiri. Jika Anda tidak suka pola ini, cukup tahan, dan di sini Anda memiliki daftar lengkap tampilan jam yang sudah ada. Jika Anda geser ke kanan, Anda bisa mengklik lebih banyak dan mendapatkan yang baru, atau Anda bahkan bisa menyesuaikan tampilan jam yang sudah ada. Jadi katakanlah kita punya yang ini, kita bisa klik custom, dan kita dapat mengubah gaya ini saat kita bergerak di mahkota. Kita bahkan dapat memilih warna hijau untuk menyimpannya. Cukup ketuk sekali lagi pada layar Anda, dan sekarang telah berhasil disimpan seperti yang Anda lihat. Oke, hal berikutnya adalah kemungkinan untuk mengubah posisi aplikasi dalam daftar aplikasi. Jadi katakanlah kita memiliki kontak tepat di sini. Kami sangat sering menggunakannya dan kami tidak suka harus menggulir setiap kali untuk menemukannya. Kita cukup menahannya, lalu menyeretnya ke situs aplikasi, lalu melepaskannya. Sekali lagi. Sekarang rilisnya. Dan sekarang telah ditempatkan di bagian atas, dan kini kita memiliki akses cepat ke sana sehingga kita dapat dengan mudah mengubah posisi aplikasi dalam daftar aplikasi. Jika menyangkut daftar aplikasi itu sendiri, kita bahkan dapat mengubah gayanya. Saat ini saya menggunakan mode grid heksagonal, tetapi saat kita menggulir ke bawah, kita bisa klik pada daftar untuk mengubah tata letaknya, dan tampilannya akan seperti itu. Dalam kasus saya paling suka grid heksagonal, jadi saya akan tetap menggunakannya. Oke, kita juga bisa mengaktifkan fungsi untuk menyalakan layar saat kita mendapat notifikasi. Untuk mendapatkan fitur itu, buka pengaturan, masuk ke notifikasi, dan kita bisa mengaktifkan fungsi bangunkan layar di sini. Nyalakan layar saat notifikasi diterima. Saat kita turun, kita juga dapat mengaktifkan hanya menampilkan notifikasi saat dikenakan. Terserah kamu, apakah Anda ingin menggunakannya atau tidak. Saya hanya menunjukkan di mana Anda bisa mendapatkannya. Oke, kami juga memiliki mode fokus, mode jangan ganggu. Saat mode ini diaktifkan, kita tidak mendapat getaran atau dering notifikasi apapun. Panggilan masuk kecuali alarm.
itu hal yang cukup keren. Katakanlah kita berada di sekolah atau sedang menghadiri rapat yang sangat penting dan kita tidak ingin jam tangan kita berdering atau bergetar, maka yang perlu Anda lakukan hanyalah mengaktifkan mode jangan ganggu di sini. Anda bahkan dapat menjadwalkannya langsung di sini. Keren sekali. Baiklah. Kami juga memiliki fitur temukan ponsel saya. Katakanlah kita memilikinya. Tentu saja jam tangan kita perlu terhubung ke telepon kita. Fitur ini berguna misalnya ketika kita tidak bisa menemukan perangkat kita. Misalnya di rumah kita bisa menggunakan jam tangan kita untuk melakukannya. Kita perlu menggesek ke atas. Maksud saya ke bawah. Dan sekarang klik icon ini. Sekarang klik ini. Tombol ini dan sekarang ponsel kita akan mulai berdering. Jika Anda ingin menghentikannya sepenuhnya, cukup dengan mengklik ikon ini dan deringnya akan segera berhenti berbunyi. Baiklah. Hal lain adalah kemungkinan untuk menambahkan latihan baru ke dalam daftar. Buka daftar aplikasi, buka aplikasi latihan, dan di sini jika Anda lihat kita punya banyak latihan, berbagai jenis latihan. Tapi misalkan Anda tidak menemukan yang favorit Anda di sini, Anda cukup gulir ke bawah dan klik tambah. Dan di sini Anda akan menemukan daftar yang sangat panjang dan ada banyak jenis latihan yang bisa Anda tambahkan ke daftar Anda dan mulai latihan Anda. Cukup keren. Dan di bagian bawah Anda juga bisa mengubah menu pengaturan latihan. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah NFC. Untuk melakukannya, maksud saya untuk menjalankannya, kita perlu membuka pengaturan, pergi ke bagian aplikasi, lalu koneksi lainnya, pilih NFC, dan ingat bahwa Anda harus memilih aplikasi pembayaran default Anda. Dalam kasus saya, untuk Huawei, kita hanya punya dompet Qiko. Pastikan fitur ini sudah diaktifkan dan sekarang Anda bisa mulai membayar, misalnya untuk belanjaan Anda, hanya dengan menggunakan jam tangan Anda saat mode NFC diaktifkan. Baiklah, itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.